Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus salih. Teman-teman semua dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan di hari Jumat ini. Perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah dengan salawat itu, dengan izin Allah SWT, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, ada 5 perkara, ya, 5 perkara yang diwasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain itu datang. Tapi ada satu perkara yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, ya. Di antara 5 perkara itu, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqanika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sughlika." Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Di antara yang kelima itu, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sababaka qabla haramika, jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla saqamika, jagalah kesehatanmu, jagalah sehatmu sebelum datang sakit yang menghampirimu. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah kekayaanmu sebelum datang kefakiran yang akan menghampirimu. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah kesempatan sebelum datang kesempitan yang menghampirimu. Yang terakhir, yang kelima, jagalah hidupmu sebelum datang kematian yang menghampirimu. Ada satu yang menarik perhatian saya di antara 5 perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama adalah jagalah wasihataka qabla saqamika, jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Wallahi teman-teman semua, demi Allah, ketika datang sakit itu maka kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya kita aktivitas. Saya pribadi, ya, anak pribadi selama hampir 2 bulan ini, ya, suara yang keluar tidak seperti sekarang. Karena datangnya flu, kemudian datangnya demam, kemudian datangnya apa yang dikatakan, yang dikhawatirkan oleh pemimpin daerah terutama di Jawa Barat, bahwa super flu akan datang ke daerah Jawa Barat, kemudian dan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Tapi alhamdulillah sudah ada pengumuman bahwa super flu mengalami 10 orang di Jawa Barat ini maka sudah sembuh semua, dan alhamdulillah ini merupakan kabar baik bagi terutama warga Jawa Barat di daerah sekitarnya. Nah, ketika kita sehat, maka aktivitas yang kita lakukan serba kita bisa lakukan, ya. Kita bisa melakukan amal-amal yang lain, amal ibadah, terutama dalam hal agama ini, dalam hal sholat,
dalam hal puasa dan lain sebagainya. Kita melakukan itu dengan khusyuk, dengan gembira, dengan tenang, ya. Tetapi ketika sakit itu datang, maka hal-hal yang tadinya khusyuk menjadi tidak khusyuk. Dan saya mengalami selama hampir 2 bulan ini kesehatan kena kepada kita, ya, sehingga aktivitas tidak sebagaimana biasanya, ya. Suara kadang sengau, kadang serak, kadang tidak keluar sama sekali. Dan alhamdulillah hampir 1 minggu, ya, belakangan ini kesehatan insyaallah mendekati bulan Ramadan yang insyaallah bulan depan ini, di bulan Februari, bulan Ramadan, ya, kesehatan kita semuanya meningkat semua. Dan pesan saya kepada teman-teman semua, jaga selalu kesehatan kita. Ya, jagalah selalu kesehatan kita, karena ini modal kita untuk beramal, ya. Kesehatan ini adalah modal untuk kita beramal, ya, mau beramal soleh maupun beramal salah. Tapi insyaallah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini adalah beramal soleh, karena itu yang akan menjadi bekal-bekal kita di akhirat kelak. Teman-teman semua, ketika kesehatan itu menghampiri kita, maka bersyukurlah terhadap semua karunia Allah ini. Ya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwa seorang muslim yang sakit ditimpa musibah kesakitan, maka tidak ada yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim itu kecuali menjadi penggugur dosa bagi dia, ya. Maka dari itu, semua yang menghampiri kita ini sehat kemudian sakit, maka hendaklah kita syukuri sebagai nikmat dari Allah SWT. Karena tidak ada yang dirugikan dengan kita sehat, dan tidak ada yang dirugikan dengan kita sakit, karena itu bermanfaat semua bagi kita. Ketika kita sehat, kita bisa menambah amal-amal soleh kita. Ketika kita sakit, itu menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita semua. Teman-teman semua, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua di hari Jumat ini. Dan kembali lagi, perbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak amal-amal soleh, berinfak, sedekah dan lain sebagainya, dan perbanyak menata hati kita, muhasabah hati-hati kita untuk menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.